Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2 Utsman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas pembelajaran keempat dan kelima. Oke, simak baik-baik ya videonya. Terima kasih. Halo anak-anak, nah sekarang kita masuk ke subtema 2 di pembelajaran 4 dan 5 ya. Perhatikan baik-baik. Di sini ada percakapan Ino, Raka, dan Cika. Siang ini cuaca terasa panas ya. Benar, aku juga merasa haus. Sambil ngipas-ngipaskan karton jadi sejuk rasanya. Tentu angin yang berembus sejukkan tubuh. Jadi angin itu yang berembus akan sejukkan tubuh. Nah, karena angin itu termasuk sifat benda gas, lalu kita akan mengenali sifat benda gas. Angin adalah udara yang bergerak. Udara adalah contoh benda gas. Bagaimanakah sifat benda gas ya kira-kira? Sifat benda gas yang pertama yaitu bersifat mengikuti bentuk wadahnya. Artinya, udara mengisi balon hingga mengembang. Udara pun akan berbentuk seperti balon. Nah, seperti gambar balon di situ tuh. Selanjutnya kita akan mengenal sifat yang kedua, yaitu benda gas bersifat menekan ke segala arah. Artinya, udara yang ditiupkan ke dalam balon membuat kulit balon akan mengeras. Lalu, udara menekan ke seluruh kulit balon hingga terasa keras. Setelah mengenal sifat benda gas, kita akan masuk ke gerakan tari yang mengikuti gerakan angin. Yaitu yang pertama gerakan angin sepoi-sepoi. Nah, angin sepoi-sepoi ini dia lemah lembut dan halus. Gerakan tubuh kita pun lemah lembut dan halus. Yang pertama, badan condong ke kanan dan ke kiri, lalu perlahan-lahan kedua tangan lurus. Yang kedua, badan bergerak perlahan-lahan, kedua tangan lurus ke atas, bergerak ke kanan dan ke kiri secara perlahan. Lalu yang ketiga, badan condong ke kanan dan ke kiri, kedua tangan direntangkan, bergerak naik turun secara perlahan. Silakan dicoba. Nah, di sini kalian perhatikan gambarnya ya, yang tadi sudah dijelaskan. Sambil dicoba ya. Selanjutnya kita akan menirukan gerakan angin ribut. Yang pertama, badan berputar-putar, kedua tangan diayun berputar, lalu ke bawah dan ke atas secara cepat. Yang kedua, berdiri di tempat, kemudian berpindah ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Lalu yang terakhir, kita beralih kecil, badan dan kedua tangan bergerak berputar tidak beraturan. Silakan dicoba. Nah, kalian lihat di sini gambarnya yang menunjukkan tadi tahapan-tahapan. Hai, nah di sini kita akan menghitung perkalian menggunakan tabel perkalian, yaitu artinya kita mengisi kotak-kotak yang kosong ini ya. Caranya itu di sini kan ada lambang simbol X-nya, yaitu simbol perkaliannya. Lalu caranya yaitu misalkan di kolom ini ada angka 1. Lalu di sini ada angka 1. Kita kalikan. 1 dikali dengan 1, hasilnya 1. Nah, berarti kita tulis di titik sini nih, karena kan di sini kita garis sampai sini, lalu sini kita bawa ke bawah. Kita tulis angka 1. Artinya 1 dikali 1 yaitu 1. Nah, misalnya
di kolom pertama ini angka 2, kita tuliskan angka 2 ini. Nah, lalu dikalikan dengan 3. Nah, berarti kalau misalkan dikalikan dengan 3, yaitu kita tarik di sini sampai sejajar dengan angka 3. Nah, 2 dikali 3 hasilnya 6. Kita taruh sejajar dengan 2 ini, lalu kita sejajar juga dengan angka 3. Satu contoh lagi, misalnya 4. Di kolom pertama ini ada 4, lalu dikalikan dengan 2. Kita harus sejajar nih. 4 kita sejajarin dengan baris kedua. Baris kedua itu ini ya. Nah, di sini kita tulis 4 dikalikan 2, 8. Seperti itu. Nanti kalian seperti ada yang di buku, kalian lengkapin semuanya. Terima kasih. Nah, gimana untuk videonya? Sudah paham belum? Kalau misalkan sudah paham, kalian boleh tanya ya kepada ibu. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembelajaran kelima ya, yaitu yang pertama merapikan peralatan masak. Setelah memasak, ternyata di dapur tampak berantakan. Ibu Raka akan merapikan peralatan memasak. Lalu Cika, Ino, dan Raka ikut membantu juga. Lalu di sini ada percakapan. Terima kasih sudah mengajarkan cara membuat agar-agar, Bu. Lalu ibu menjawab, terima kasih kembali, Ino. Lain kali ajarkan cara memasak lagi ya, Bu. Baik, ibu senang mengajari kalian memasak. Ternyata anak-anak sangat menyukai atau mempelajari membuat agar-agar. Kita lanjut membahas tentang gerakan menarik dan mendorong. Nah, gerakan menarik dan mendorong ini caranya yaitu berpeganganlah pada lengan temanmu seperti ada di video tersebut. Lalu tariklah lengan temanmu seperti di video itu. Lakukan secara bergantian, berhati-hati ya agar tidak ada yang terluka atau yang terjatuh. Nah, selanjutnya ada gerakan mendorong. Kalian mendorong teman kalian, tetapi harus tetap hati-hati ya. Jangan sampai ada yang terluka ataupun jatuh. Selanjutnya ada permainan tarik tambang. Ayo, siapa yang di sini pernah melihat permainan tarik tambang? Nah, pada sikap awal tangan kanan dan kiri memegang tambang dengan erat agar tidak lepas nih, seperti yang di video ini. Lalu, sewaktu aba-aba terdengar, tarik tambang bersama-sama. Nah, setiap kelompok harus bersama-sama, jadi harus bekerja sama. Seperti itu permainannya. Lalu kita akan mengetahui kegunaan tambang. Nah, saat berlatih tarik tambang, murid-murid menggunakan tali tambang nih. Tali tambang itu terbuat dari serat kasar. Serat kasar membuat tali yang kuat dan tidak licin. Bila tali tersebut dari besi, tentu akan berat dan licin. Murid-murid tidak akan dapat memakainya untuk tarik.
Selain kegunaan tali tambang, nah di sini ada juga nih kegunaan benda lainnya, yaitu buku. Buku terbuat dari kertas. Nah, sifat bahan kertas yaitu ringan dan dapat menyerap tinta cetak. Selanjutnya kita akan memahami sikap terpuji saat kita mengunjungi rumah teman. Yang pertama, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Nah, itu benar ya, sikap terpuji. Lalu berteriak, memanggil teman dari luar pagar. Nah, itu artinya berarti bukan sikap terpuji ya. Lalu yang terakhir, menyapa anggota keluarga teman yang kamu jumpai. Nah, itu termasuk sikap terpuji. Nah, gimana untuk videonya? Sudah paham belum? Kalau misalkan sudah paham, kalian boleh tanya ya kepada ibu. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.